Hai adik-adik, perkenalkan nama aku Putri Susanti dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPA mengenai tumbuhan. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian dari tumbuhan lengkap dengan fungsinya serta proses fotosintesis. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, sama seperti makhluk hidup yang lain, tumbuhan juga ada bagian-bagiannya. Bagian-bagian dari tumbuhan ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, berikut merupakan pembahasan lebih lengkap mengenai bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, berikut adalah gambar dari tumbuhan. Ayo, ada yang tahu nggak nih ini tumbuhan apa? Ya, tumbuhan tomat. Jadi, bagian yang paling bawah disebut sebagai akar. Nah, fungsi dari akar ini yaitu sebagai penopang berdirinya tumbuhan. Akar berfungsi juga sebagai penyerap air serta zat hara yang akan diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nah, bagian selanjutnya yaitu batang. Batang memiliki fungsi utama yaitu sebagai penyokong dari tubuh tumbuhan. Nah, bisa adik-adik lihat, bagian-bagian tumbuhan yang lain seperti akar, daun, buah maupun bunga, semuanya menempel pada batang. Nah, selain itu, fungsi lain dari batang adalah untuk mengangkut air serta zat hara yang diserap oleh akar. Batang juga dapat mengedarkan hasil fotosintesis yang berupa cadangan makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, bagian selanjutnya adalah daun. Daun merupakan salah satu bagian tumbuhan yang sangat penting, karena dalam daun inilah terjadi proses fotosintesis. Nah, di dalam daun terdapat sebuah zat yang namanya zat klorofil. Adik-adik pasti udah tahu nih, bagian besar daun warnanya pasti hijau. Nah, zat klorofil inilah yang memberikan warna hijau pada daun, atau sering disebut sebagai zat hijau daun. Nah, bagian selanjutnya adalah bagian yang paling cantik nih, bunga. Nah, bunga ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, sama halnya seperti hewan dan manusia, tumbuhan juga memiliki alat perkembangbiakan. Nah, pada bunga juga terdapat alat kelamin jantan serta alat kelamin betina. Nah, adik-adik tahu nggak nih yang mana yang merupakan alat kelamin jantan dan yang mana yang merupakan alat kelamin betina? Oke, jadi yang kecil-kecil di samping ini merupakan alat kelamin jantan. Namanya benang sari. Kemudian yang di tengah-tengah, yang hanya terdapat satu ini adalah alat kelamin betinanya, atau biasa disebut sebagai putik. Nah, bagian selanjutnya adik-adik pasti udah tahu nih, buah. Nah, fungsi dari buah ini adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, buah juga ada bagian-bagiannya, yaitu tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Dan yang biasanya digunakan sebagai bahan makanan adalah daging buah. Nah, selain itu, buah juga memiliki fungsi yang lain nih, yaitu sebagai pelindung dari biji. Oke, bagian terakhir yaitu biji. Biji ini merupakan bakal dari individu baru dari sebuah tumbuhan. Nah, biji ini kalau ditanam akan menghasilkan tanaman baru. Selain itu, ada juga beberapa tanaman lain yang menjadikan biji sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya adalah kacang tanah, kacang hijau, dan lain-lainnya. Nah, seperti layaknya makhluk hidup yang lain, tumbuhan juga memerlukan makanan. Tumbuhan dapat memproduksi makanannya sendiri, yaitu melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini terjadi di bagian tumbuhan yang ada klorofilnya, yaitu daun. Nah, berikut merupakan proses terjadinya fotosintesis.
Untuk melakukan fotosintesis, tumbuhan memerlukan 3 bahan utama, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Nah, pertama-tama akar akan menyerap air dan mineral, kemudian akar akan mengirimnya ke batang, daun, dan bagian tumbuhan yang lainnya. Kemudian, karbon dioksida akan diserap oleh bagian daun yang kita sebut sebagai mulut daun atau, ayo ada yang tahu nggak nih namanya apa? Ya, stomata. Nah, air dan karbon dioksida atau CO2 yang telah diperoleh akan dimasak oleh tumbuhan dengan menggunakan cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini diserap oleh klorofil. Nah, air, CO2 atau karbon dioksida, dan cahaya matahari akan menghasilkan hasil fotosintesis, yaitu gula dan oksigen. Nah, proses memasak inilah yang disebut sebagai fotosintesis. Fotosintesis terdiri dari kata foto yang berarti cahaya, dan sintesis yang berarti pembentukan. Nah, gula dari hasil fotosintesis ini dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau dapat juga disimpan di bagian buah. Kemudian, oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis tadi akan dikeluarkan oleh tumbuhan, yang dimana oksigen itu kita gunakan untuk bernafas. Nah, sekarang kita udah tahu nih, tumbuhan itu sangat penting untuk kehidupan manusia, di mana tumbuhan menyerap air, karbon dioksida, dan cahaya dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen. Nah, gula ini berupa buah yang dapat kita konsumsi sehari-hari, dan oksigen merupakan udara yang kita gunakan untuk bernafas setiap harinya. Nah, karena tumbuhan sangat penting untuk kita, maka kita harus menjaga tumbuhan. Adik-adik bisa menjaga tumbuhan dengan cara rajin menyiraminya dengan air, kemudian tidak menyakitinya, yaitu tidak memetiknya sembarangan, dan adik-adik juga bisa menanam tanaman sendiri di pekarangan rumah. Baik, jadi sampai di sini dulu video kita mengenai tumbuhan. Semoga adik-adik bisa mengerti apa yang kakak sampaikan tadi. Dan akhir kata kakak ucapkan terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan selamat belajar. Sampai jumpa.